Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dengan santainya, Samir berjalan melintas tepat di hadapan Neisen. Matanya tak lepas memandangi ke arah Cantika penuh kekaguman. Entah apa yang sedang direncanakannya, sampai berani memuji wanita itu di depan mantan suaminya. Bukan cuma Neisen yang terkejut melihat kedatangannya. Cantika juga merasakan hal yang sama. Ada rasa takut akan akibatnya nanti. Tapi semuanya ditepis dengan sikap hangat dari lelaki itu. Kamu wanita kuat, Cantika. Wajahmu cantik seperti namamu. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan kamu sendiri. Masih banyak orang yang menyayangimu, ucap Samir, melirik ke arah Neisen yang cuma diam tak kuasa untuk membalas. Saya kesini mau menemui Pak Hendra, Cantika. Terjawab sudah pertanyaan yang melayang-layang di benak keduanya. Usai mendengar tujuan lelaki itu datang ke tempat sidang. Apa beliau masih di sini? Asistennya bilang masih menemani kamu di sini. Iya, Om, Pak Hendra ada di dalam, sahut Cantika, bersikap biasa. Tak begitu dengan Neisen yang sedari tadi sudah kesal. Dipojokkan oleh Samir. Tika duluan ya, Om, permisi. Usai berpamitan, Cantika beranjak pergi, tanpa pedulikan keberadaan Neisen di tempat itu. Baru 2 langkah, ia meninggalkan tempatnya. Samir memanggilnya, berjalan mendekatinya. Neisen terus memperhatikan gerak-gerik Yabi dilakukan Samir pada mantan istrinya. Darahnya mendidih panas, manakala lelaki itu menyentuh wajah Cantika. Hapus air mata kamu, Cantika, sambil mengusap sisa-sisa air mata yang menempel di pipi wanita itu. Jangan kau tunjukkan pada orang kesedihan kamu, apalagi di depan lelaki pecundang seperti mantan suamimu ini, ucap Samir menyindir lelaki di hadapannya. Cantika terkesiap, merasakan perhatian-perhatian kecil yang diberikan Samir untuknya. Dan ia mulai terbiasa akan itu, mulai merasakan nyaman saat berada di dekat Samir. Bahkan air mata yang tadi sempat keluar, dihina oleh mantan suaminya, berhenti dalam sekejap. Juga Neisen yang merasa tak nyaman dengan perasaannya sendiri. Melihat kedekatan mereka berdua, harusnya tak masalah, karena selama ini dia tidak pernah mencintai mantan istrinya. Tetapi, gejolak panas tiba-tiba menyerang hatinya. Tak bisa dibantah lagi. Semangat ya, sambung Samir, membuncah kecanggungan di tempat itu. Cantika menjawabnya dengan anggukan. Juga senyuman kecil ditandakan dirinya sudah sembuh dari luka itu. Cantika pergi ya, Om, ucap Cantika berpamitan sekali lagi pada Samir. Kali ini Samir membiarkan wanita itu meninggalkannya. Samir melirik sekilas ke arah Neisen. Sengaja ia ingin mengetes seperti apa perasaan Neisen terhadap Cantika. Yang ia dengar dari Cantika, kalau lelaki itu tidak pernah ada rasa pada istrinya. Tetapi terjawab sudah sekarang. Dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Neisen terlaku bodoh menyimpulkan perasaannya sendiri yang jelas-jelas punya pondasi kuat dalam dirinya. Kalau sebenarnya cinta itu sudah ada. Dia terlalu naif mengejar kebahagiaan dari wanita lain, sehingga lupa kebahagiaannya ada pada Cantika. Sekarang kamu sudah resmi menjadi duda. Jeti, kapan kamu akan datang buat lamar Andira? Ingat Neisen, saya nggak punya banyak waktu untuk menunggu, ucap Samir, tegas. Neisen tampak panik, karena belum mempersiapkan semuanya. Apalagi yang kamu pikirkan? Hah? Sambil memperhatikan dari ujung kaki ke kepala calon menantunya itu. Biaya untuk pernikahan. Kini ia melempar senyum mengejek, tepat di hadapan lelaki itu. Tenang aja Neisen, kamu gak usah pikirkan itu semua. Cukup kamu siapkan uang untuk bayar ke KUA. Selebihnya, biar saya yang tanggung. Ada semburat lega dalam diri Neisen. Tetapi hanya sebentar saja dia merasakan itu. Setelahnya Samir menjatuhkan harga sirinya lagi. Jatuh, sejatuh-jatuhnya. Karena saya yakin, kamu gak akan sanggup membiayai pernikahan kalian. Ucapan Samir menohok jantungnya, sampai bibirnya sulit untuk bersuara. Bukannya begitu, Neisen. Cantika sudah berada di dalam mobil. Hanya saja sang supir tak kunjung menghidupkan mesinnya.
membuat ia bingung, tetapi sungkan untuk bertanya. Beruntung lelaki itu peka. Langsung memberitahu alasannya sebelum ia tanya. Maaf ya Mbak Cantika, kita disuruh nunggu Pak Samir sebentar. Ujar lelaki itu. Cantika hanya mengangguk. Tak berapa lama, orang yang ditunggu muncul dari kejauhan, berjalan mendekati mobil yang mereka tumpangi. Si supir turun dan langsung menyambutnya, memberikan kunci mobilnya setelah itu pergi. Sedangkan Samir masuk ke bangku pengemudi. Loh, Om. Cantika bingung, terjawab sudah saat Samir memberitahunya. Cantika, pindah ke depan. Saya ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Samir turun lagi, membukakan pintu mobil untuk Cantika. Iya, Om. Setelah posisi saling berdampingan, mobil dilajukan oleh Samir. Mulai memasuki area jalan besar. Tak ada yang bersuara. Entah mengapa tiba-tiba nyali Samir menciut untuk sekedar mengucapkan kekagumannya pada Cantika, padahal sebelumnya sudah ia persiapkan semua. Kita mau kemana, Om? Tanya Cantika masih penasaran dan ingin segera tahu mau dibawa kemana sama laki-laki itu. Saya ingin menunjukkan sesuatu ke kamu. Sambil menoleh, dijawabnya oleh Samir. Kali ini, ia bisa melihat dengan jelas wajah kesedihan yang dirasakan oleh Cantika. Menariknya untuk berani melakukan sesuatu. Dipegangnya tangan Cantika, digenggamnya erat. Sontak mengundang perhatian wanita itu untuk menatapnya. Samir melempar senyumannya, senyum yang bisa menghangatkan jiwa Cantika untuk saat ini. Perhatian yang diberikan Samir, nyatanya perlahan membuka hatinya. Menanam benih kekaguman yang mungkin saja bisa berubah menjadi cinta. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Tatapan mereka saling beradu. Sepersekian detik saja, sudah bisa mengguncang gelombang asmara yang ada di dalam sana. Samir terpaksa menyudahinya, fokus melihat ke depan. Karena ingat, dirinya sedang mengemudi. Nanti kamu juga akan tahu. Dijawab singkat oleh Samir, tanpa memberitahu tujuan mereka akan kemana. Sebelumnya, Samir memang punya niatan ingin menikah lagi. Ia berpikir hanya memiliki satu keturunan dari mendiang istrinya. Kalau Andira menikah, khawatir akan dibawa oleh suaminya dan ia akan hidup seorang diri di rumahnya yang mewah itu. Rencana itu terbesit lama, jauh sebelum mengenal Cantika. Karenanya ia sudah siapkan aset bergerak yang akan ia berikan kepada istrinya kelak. Dan hari ini orang yang pertama kalinya akan diberitahu adalah Cantika. Mobil mereka berhenti di depan Hotel Bintang 5. Hotel yang didesain modern, terdapat banyak akses di dalam sana. Salah satunya tempat dinner romantis di atas atap gedung itu. Ngapain kita kesini, Om? Tanya Cantika, was-was. Mulai mempunyai pikiran buruk terhadap Samir. Hotel ini milik saya, Cantika. Saya ingin memberinya pada istri saya kelak. Gimana menurut kamu? Mereka yang berdiri di depan hotel itu memperhatikan kemewahan gedung itu dari lantai atas sampai lantai dasarnya. Om punya niat mau menikah lagi? Pertanyaan itu mengubah suasana di tempat mereka menjadi hangat. Samir memandang ke samping, pun dengannya. Iya Cantika, saya punya rencana ingin membina rumah tangga lagi. Jawabnya, mereka masih ada di posisi yang sama. Wanita itu akan menjadi wanita yang beruntung, Om. Jawaban itu keluar dari dalam hatinya. Perlahan Samir memegangi tangannya, mengangkatnya, kemudian mencium punggung tangannya. Sedikit membuat Cantika merasa sungkan, juga terkejut akan perlakuannya. Wanita itu kamu, Cantika?